mampu pergi ke Piala Dunia, guys. Aku yakin. Mengapa, guys? Tiada yang mustahil untuk timnas U19 Indonesia. Tiada yang mustahil. Mana tahu kita akan pergi ke Piala Dunia? We don't know. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. It's a Bolagas number 1 baby. Apa kabar kalian semua guys? Biasa guys, hari ini aku mau reaction. Akhirnya guys, ada mood juga aku mau reaction. Sebenarnya walaupun aku tidak sihat, tapi alhamdulillah aku boleh reaction daripada video Boombinders guys. Yes, our boys Boombinders. Biasa guys, ini bukan channel provokasi, bukan mengadu domba. Ini channel adalah berfakta. Yang orang resis, orang yang IQ rendah, orang yang tidak perlukan, sila get out in my channel. Kita memerlukan orang yang IQ tinggi, berpandangan harapan. Kalau orang yang tidak punya harapan, I just block it, I just delete it, I really don't care. Okay, let's jump to the video. Video ini sudah lama guys, dalam 2-3 hari yang lepas atau 3-4 hari yang aku tinggalkan untuk reaction. Tapi inilah pendapat daripada Boombinders tentang timnas U19 dan beliau berbangga. Jadi jom kita reaction guys. Jom dengan kiraan 1 2 3 and play. Jangan salah play. Saya salah. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten Triple terbaru B. malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Piala AFF U19 tahun 2024 atau yang kita kenal juga dengan istilah kerennya AFF Under-19 Boys Championship 2024 antara Indonesia versus Thailand yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-0. Dengan hasil akhir ini berarti Indonesia kembali menjadi juara dari Piala AFF U19 setelah sebelumnya atau terakhir kali menjadi juara adalah pada tahun 2013. Sudah cukup lama ya teman-teman, dan sama seperti 2013. pada tahun 2013 lalu, pada tahun ini juga yang berhasil membawa Indonesia menjadi juara sebagai pelatih kepala dari timnas Indonesia U19 adalah Indra Safri. Artinya Indra Safri telah berhasil 2 kali membawa timnas Indonesia U19 menjadi juara di turnamen yang sama. Tapi selain itu, Indra Safri juga sukses kan membawa timnas Indonesia U22 menjadi juara di Piala AFF U22, dan juga belum lama ya, atau tahun lalu Indra Safri berhasil membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games. Jadi tidak salah juga jika kita mengapresiasi keberhasilan dari Indra Safri untuk bisa meramu taktik yang pas agar timnas Indonesia U19 kita bisa menjadi juara dari Piala AFF tahun ini. Betul. Walaupun Indonesia berada di grup yang ringan lah ya, karena kan lawan-lawannya di fase grup adalah tim-tim yang lemah di kawasan ASEAN, seperti Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Tapi kan tidak mudah juga bagi para pemain untuk bisa meraih kemenangan secara konsisten. Ada teamwork yang luar biasa di antara para pemain. Kemudian pada saat melawan Malaysia, bersusah payah para pemain kita fight di atas lapangan dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan di pertandingan final yang baru saja berakhir juga kita melihat para pemain kita berjuang habis-habisan sampai masa injury time berakhir. Jadi saya pikir kita juga perlu bersyukur bahwa timnas Indonesia U19 kita berhasil menjadi juara, dan tentunya ada harapan bahwa tim ini bisa lolos juga ke Piala Dunia dengan mempertahankan chemistry di antara para pemainnya. Jadi yang paling penting itu teman-teman adalah chemistry di antara para pemain, karena kita melihat di pertandingan malam hari ini cara bermain Indonesia di babak pertama dan juga di babak kedua beda total. Ya kan, kalau di babak pertama para pemain kita berani bermain terbuka, berani menyerang, berani menekan sampai ke ruang pertahanan dari Thailand, sampai ke dalam kotak penalti pertahanan Thailand. Tapi di babak kedua para pemain kita jelas terlihat diminta bertahan oleh Indra Safri. Tapi kan kekompakannya terjaga ya, dan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain kita di babak kedua di ruang pertahanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Thailand. Jadi saya pikir kita perlulah mengapresiasi perjuangan para pemain dan juga tentunya
Betul. jajaran pelatih dari timnas Indonesia U19. Masa sih main di kandang sendiri kita nggak mau juara, ya kan? Ya, Jadi ya saya senang sekali dengan keberhasilan timnas Indonesia U19, walaupun ini kan bukan tujuan akhir dari tim ini, karena tujuan akhir atau targetnya adalah Yes. untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Dan Come saya on. pikir bisa saja tim ini lolos ya, jika nanti ada main keturunan lainnya yang bisa bergabung, kan rencananya akan betul. ada Ada. proses naturalisasi untuk pemain keturunan lainnya agar bisa menjadi bagian dari skuad. Karena kita bisa melihat dengan hadirnya 2 pemain keturunan di skuad ini, ya level permainan dari tim ini cukup bagus ya teman-teman ya. Tapi kan sangat disayangkan ya, Bobel Berjardim tidak bisa bermain sampai akhir di pertandingan ini karena tampaknya juga dia tidak fit ya, tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan juga Cafiatur Rizky yang memberikan assist juga tidak bisa melanjutkan pertandingan, tapi ya tetap pemain lain yang masuk juga bisa memberikan kontribusi ya. Jadi saya melihat teamwork di antara para pemain ini luar biasa sehingga mereka bisa keluar sebagai juara, walaupun taktik bertahan di babak kedua itu sangat beresiko. Karena dengan bermain bertahan ya itulah yang memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Tuh, Thailand guys, untuk terus kita tahu menyerang main ke bertahan. jantung pertahanan kita. Tapi bagusnya penjaga gawang kita kan juga Yes. melakukan banyak save ya, walaupun tidak banyak save yang dilakukan dari dalam kotak Al-Ghifari, penalti. Jadi Al-Ghifari. sepertinya taktik dari Indra Safri meminta para pemain kita bertahan di babak kedua agar meminimalisir peluang dari para pemain Thailand yang mereka akan coba ciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan Indonesia, sehingga lebih banyak peluang yang diciptakan oleh para pemain Thailand di babak kedua itu dari luar kotak penalti. Karena pada saat Indonesia keluar menyerang di babak pertama, justru para pemain Thailand bisa menciptakan banyak peluang dari dalam kotak penalti. Iya kan? Ada 2 peluang dari dalam kotak penalti kan, yang satu terkena tiang, satu lagi bisa di-save oleh Ikram. Satu lagi kan free kick dari luar kotak penalti yang terkena tiang. Jadi yang menjadi pertimbangan dari Indra Safri untuk bermain bertahan adalah karena pada saat para pemain kita berani bermain terbuka, nah Thailand itu sebetulnya bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya dari dalam kotak penalti pertahanan kita. Maka itu mereka dipersulit untuk bisa menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan kita. Betul. Ya memang Banyak ini taktik Thailand bermain yang di tidak luar. populer. Tapi ya inilah caranya untuk bisa menjadi juara. Tapi kan syaratnya harus mencetak gol dulu. Yes. Jadi bukan berarti timnas kita bermain defensif di pertandingan ini, enggak. Tapi ada kebutuhan untuk bermain defensif karena untuk mempertahankan keunggulan agar yang penting bisa menjadi juara. Ya, dan kenapa ingin menjadi juara? Agar juga para pemain bisa membentuk mentalitas yang kuat. Ya, karena dengan menjadi juara tentu level of confidence mereka akan naik. Walaupun tidak semua pemain kita bermain bagus di pertandingan ini. Ya kan, ada banyak pemain yang melakukan kesalahan seperti Tony Firmansyah pada saat build up, seperti Vigo Dennis, bahkan Arkan Kakak beberapa kali kehilangan bola. Tapi ya pada akhirnya mereka bisa fight untuk mempertahankan keunggulan. Dan satu hal yang saya suka dari pertandingan ini adalah mindset dari para pemain yang punya determinasi yang kuat agar bisa menang dan menjadi juara. Nah, inilah mindset yang perlu dipertahankan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi mindset dari para pemain dari Timnas Indonesia U19 di setiap pertandingan itu adalah untuk bermain serius dan mencoba meraih kemenangan. Supaya apa? Supaya mindset ini membentuk mentalitas juara mereka. Maka itu lawan Malaysia ketika mereka punya kesulitan, mereka masih bisa keluar dari kesulitan tersebut, mereka bisa mencetak gol. Dan di pertandingan malam hari tadi walaupun golnya dari set piece, tapi itu kan adalah salah satu cara bagi timnas kita untuk mencetak gol. Seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini. Bahwa gak ada masalah juga kalau memang mencetak gol dari set piece, karena itu adalah salah satu cara untuk mencetak gol dan kan tidak melanggar aturan. Dan golnya bagus juga kan. Kita lihat tuh Jens Revan kan predator di dalam kotak penalti dia. Itu bukan peluang yang gampang loh, tapi lihat cara dia mengambil posisi, cara dia lepas kawalan dari para pemain Thailand. Dan Kadek Arel luar biasa, plus asisnya mahal itu dari Cafiatur Rizky ya. Ketika dia memberikan umpan ke tiang dekat, dan Kadek Arel memang lebih banyak biasa melakukan heading di tiang dekat dan ternyata bola menuju kepada Jens Revan yang bisa mencetak gol. Nah, sebelum gol ini tercipta kan Thailand hampir mencetak gol. Jadi ya tampak para pemain kita juga ingin mencetak gol lebih dulu sesuai yang saya jelaskan juga di konten preview untuk pertandingan ini. Bahwa Indonesia perlu mencetak gol lebih dulu. Karena kalau Indonesia ketinggalan lebih dulu, maka Thailand pasti bermain super defensif juga sama seperti yang tadi dilakukan Indonesia di babak kedua. Betul. Jadi menurut saya gak ada masalah juga bermain defensif walaupun ya beresiko. Tapi ini resiko yang memang sepertinya sudah penuh perhitungan dari Indra Safri meminta para pemain ya udah bertahan saja. Yang penting mempersulit pergerakan dari para pemain Thailand sehingga para pemain Thailand juga tidak bisa mengandalkan skill individu mereka. Padahal dari segi skill individu para pemain Thailand juga bagus-bagus kan. Betul. Dan memang kita juga berhasil beberapa kali membangun counter attack di babak kedua, tapi sayangnya para pemain kita terlambat dalam mengambil keputusan sehingga bola bisa dengan mudah lepas dari penguasaan para pemain kita. Dan saya melihat ketika para pemain kita itu bertahan, mereka bertahan bukan
melakukan man marking, tapi mereka bertahan untuk menutup ruang. Nah inilah yang memancing para pemain Thailand untuk melepaskan shooting daripada passing, karena mereka udah gak bisa kasih passing lagi. Yes. Para pemain kita bertahannya Betul, sudah Indonesia rapat sudah dan bertahan. padat. Ya, bahkan semua pemain itu bertahan, sampai Arkan Kakak yang masuk kan di babak kedua bertahan. Tapi saya kecewa juga dengan Arkan Kakak ya, banyak kehilangan bola loh dia. I don't know Pemain ini guys, harus why improve people loh, kalau dia critique memang Arhan mau mendapatkan Kakak. tempat di timnas Indonesia U19. Kalau nggak bisa main seperti ini nanti di Piala Asia kalau banyak kehilangan bola ya. Paling banyak kehilangan bola tuh kalau yang saya lihat di babak kedua itu Arkan Kakak, padahal sudah bagus juga merebut bola. Tapi nggak ngerti mau kemana juga, ya kan? Nah artinya gak gampang juga bagi para pemain kita untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan malam hari ini. It's Dan not sesuai easy. yang saya jelaskan juga di konten preview bahwa saya yakin Indonesia akan bisa menang asalkan para pemain jangan membuat banyak kesalahan. Dan saya melihat di lini tengah para pemain kita khususnya di babak pertama tidak melakukan kesalahan. Maka itu tidak banyak bola yang lepas di lini tengah karena kekuatan Thailand itu di lini tengah. Dan Thailand sesuai perkiraan saya juga bermain mengontrol irama permainan. Mereka nggak mau bermain terbuka dulu. Betul. Di babak pertama mereka beberapa kali mencuri kesempatan melalui counter attack dan juga dengan memberikan direct passing. Tapi kan pada akhirnya kita melihat mereka pun frustasi di babak kedua pada saat para pemain kita fokus dalam bertahan secara benar dan baik. Betul. Dan saya melihat dengan cara para pemain kita itu melakukan pergerakan tanpa bola, itu juga yang mengganggu konsentrasi dari para pemain Thailand pada saat para pemain kita itu membangun quick counter attack. Jadi quick counter attack itu perlu juga diimbangi dengan pergerakan tanpa bola dari para pemain kita. Ya cuman kan kesuksesan ini harus lanjut nih teman-teman. Harus lanjut kemana? Harus lanjut untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Karena setelah ini akan ada babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U20. Dan kalau kita bisa lolos ya, karena sebetulnya lawan kita di babak kualifikasi ini bukanlah lawan yang berat ya, dan kita akan kembali menjadi tuan rumah. Nah nanti di Piala Asia kita harus bisa perform. Kalau kita bisa perform, kita bisa lolos, ya paling nggak sampai semifinal, kan artinya kita akan bisa lolos ke Piala Dunia U20. Betul. Dan seperti yang tadi saya katakan, saya harapkan akan ada tambahan pemain nih. Yes. Tambahan pemain keturunan, karena kita lihat dengan jelas kualitas dari Jans Raven luar biasa. Beberapa kali dia bisa bermanuver, melakukan pergerakan dengan bola dengan begitu baik, ya. Dia pemain yang sulit untuk bisa dikawal. Tapi kan supportnya gak banyak ya bagi dia dari lini tengah. Ya. Mungkin Walber Jardim di pertandingan ini tidak fit 100% ya. Sehingga dia juga sulit sekali untuk menjadi backup bagi Jans Raven. Karena kan formasinya sesuai perkiraan saya juga nih. Ya kan 3-4-3, saya udah feeling pasti 3-4-3 nih. Karena untuk bisa blokir penyerangan dari Thailand yang akan coba mereka bangun dari sektor sayap atau juga dari tengah. Karena dengan 3-4-3 kita punya banyak pemain di sektor sayap kan, dengan adanya penyerang sayap dan juga wingback. Dan di tengah kita akan punya 2 gelandang plus Jans Raven yang akan lebih sering turun ke second line. Jadi sebetulnya secara taktik ini berhasil bagi Indra Safri. Karena babak pertama bermain menyerang, berhasil mencetak gol lebih dulu meskipun melalui set piece, tapi di babak kedua bertahan total membuat para pemain Thailand frustasi. Ya beginilah caranya untuk bisa menjadi juara teman-teman. Kadang-kadang memang tidak populer, betul. Nah, juara, tapi ya kan? permainan pragmatis juga adalah salah satu cara untuk bisa menjadi juara. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti perjuangan dari para pemain kita di babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U20 yang akan dimainkan mulai pada akhir bulan September dan kemudian tentunya bermain di Piala Asia U20, dan setelah itu saya harapkan dan feeling saya tim ini bisa saja lolos ke Piala Dunia U20. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Terima kasih Bombinders Triple B, baby. Thank you for Bombinders memberikan pendapat. Dan aku suka guys pendapat daripada Bombinders ini, dan aku selalu merujuk beliau dan aku selalu nonton dan reaction video beliau yang membahas tentang sepak bola Indonesia. Jadi ialah kita bahas dengan keseluruhan, dan of course kita sudah jadi champion untuk AAF Under 19 ini, dan sekarang ini untuk kita sekarang ini AFC, dan harap bisa ke Piala Dunia. Dan for me, pendapat aku guys adalah aku yakin guys dengan tambahnya pemain-pemain keturunan baru nanti akan dibawa untuk timnas Indonesia nanti. Dan mungkin ada pemain-pemain yang boleh katakan bisa memperkuatkan untuk timnas U19 ini, dan perlu perbaikilah yang mana yang mistake-mistake atau kelemahan untuk timnas U19 ini. Dan lagi satu guys, aku harap kalian semua support selalu untuk timnas U19 Indonesia, dan jangan pernah mengalah, dan sentiasa komentarnya positif, support di antara satu sama lain. Kalau ada pemain-pemain yang contohnya Arhan Kakak, aku tahu apa yang terjadi pada Arhan Kakak yang ramai yang mengkritik beliau.
Tapi bagi aku dia masih lagi muda guys. Kita perlu memberikan semangat pada beliau untuk bermain, dan kita jangan komentar negatif. Kalau kita komen negatif memang tiada apa-apalah untuk kita mengubah beliau. Dan aku sendiri guys, sejujurnya guys, aku memang yakin Indonesia Under 19 ini mampu pergi ke Piala Dunia guys. Aku yakin. Mengapa guys? Tiada yang mustahil untuk timnas U19 Indonesia. Tiada yang mustahil. Mana tahu kita akan pergi ke Piala Dunia? We don't know. We don't know. This is football. Bola itu bulat. Jadi, thank you guys for watching my video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan how we get well and fine, okay? Apapun, thank you. Road to 10k subscriber. Assalamualaikum, amigos. Bye-bye.